Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Sufiana Zuhroh dengan akhiran NIM 238. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang narasi dari hukum perundang-undangan. Pentingnya penyusunan perundang-undangan. Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma atau hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang sudah ditetapkan. Penyusunan perundang-undangan merupakan proses yang penting, kompleks, dan melibatkan beberapa tahapan, sistematis dan terstruktur. Dalam sebuah negara hukum, proses ini dilakukan supaya dapat memastikan dan mencerminkan sikap-sikap keadilan, keterbukaan, partisipasi, publik, dan juga sistem demokratis. Selanjutnya dalam prosesnya terdapat langkah-langkah yang harus dilalui untuk mendapatkan hal-hal di atas. Terdapat nilai langkah-langkah yang harus diperhatikan. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi tentang kebutuhan dan inisiatif, di mana proses dimulai dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan spesifik dalam masyarakat yang memerlukan regulasi atau perubahan pada perundang-undangan yang sudah ada. Inisiatif ini bisa berasal dari pemerintah, legislator, masyarakat umum, atau kelompok kepentingan tertentu. Yang kedua adalah penelitian dan pembahasan. Langkah ini melakukan penelitian mendalam terkait isu atau masalah yang akan diatur dalam perundang-undangan, yang melibatkan studi literatur, konsultasi dengan ahli, pendapat publik, dan diskusi dari berbagai pihak tertentu. Yang ketiga adalah penyusunan naskah awal. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penyusunan, perundang-undangan biasanya dimulai dari staf legislatif atau tim khusus membuat naskah awal undang-undang. Naskah ini harus jelas, konkret, dan mempertimbangkan semua aspek yang relevan, serta mematuhi prinsip-prinsip yang berlaku. Yang keempat adalah pengujian legislatif dan akhir. Setelah penyusunan kemudian diperiksa secara cermat untuk memastikan kejelasan hukum, kesesuaiannya dengan konstitusi, serta perundang-undangan yang sudah ada. Proses ini dapat melibatkan pengawasan dari lembaga hukum, independen, atau komite khusus. Yang kelima adalah konsultasi publik. Tahapan ini penting untuk memperoleh masukan dari masyarakat luas, kelompok kepentingan, dan ahli terkait mengenai naskah undang-undang yang sudah diusulkan. Konsultasi ini bisa dilakukan melalui forum publik, pertemuan terbuka, atau mekanisme partisipasi lainnya. Selanjutnya adalah pengujian legalitas dan akhir. Setelah penyusunan kemudian diperiksa secara cermat untuk memastikan kejelasan hukum, kesesuaiannya dengan konstitusi, dan serta perundang-undangan yang sudah ada. Hal ini dapat dilakukan dari pengawasan dari lembaga hukum independen atau komite khusus. Selanjutnya adalah pengesahan dan implementasi. Setelah naskah undang-undang disetujui oleh badan legislatif yang berwenang, maka undang-undang tersebut dinyatakan sah dan diberlakukan. Implementasi undang-undang biasanya dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait yang ditunjuk. Yang kedua adalah evaluasi penyesuaian setelah implementasi. Undang-undang dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang sudah diinginkan. Undang-undang dapat direvisi atau diperbarui dengan cara perkembangan masyarakat atau kebutuhan perubahan yang sudah diinginkan. Selanjutnya yaitu edukasi dan sosialisasi. Seringkali diperlukan pendekatan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat luas, serta kepada pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi undang-undang untuk memastikan pemahaman yang baik tentang aturan baru tersebut. Yang kesembilan adalah keterbukaan dan akuntabilitas. Selama seluruh proses penyusunan dan implementasi, penting untuk memastikan keterbukaan dan akuntabilitas tentang proses penyusunan undang-undang serta transparansi dari pengambilan keputusan tersebut. Melalui proses yang komprehensif dan sistematis ini diharapkan bahwa undang-undang yang dihasilkan akan memenuhi standar yang tinggi dalam hal keadilan, efektivitas, dan juga kelayakan. Dalam banyaknya proses yang dilakukan dalam penyusunan perundang-undangan, akan ada tantangan yang harus diperhatikan dalam evaluasi suatu proses. Oleh sebab itu, di masa depan, proses pembentukan perundang-undangan dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks dan memerlukan solusi yang cermat. Berikut ini adalah narasi mengenai beberapa tantangan utama yang mungkin akan dihadapi.
Yang pertama adalah krisis lingkungan dan keberlanjutan. Masyar- Masalah lingkungan seperti perubahan iklim akan menutup regulasi yang lebih ketat untuk mengurangi dampak negatif industri dan kegiatan manusia terhadap lingkungan. Penyusunan undang-undang harus mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang. Yang kedua adalah polarisasi politik dan kepentingan. Di banyak negara, polarisasi politik dapat menghambat proses legislasi dengan mempersulit mencapai konsensus. Mengelola kepentingan berbagai kelompok dengan cara yang adil dan transparan menjadi sebuah tantangan yang nyata. Yang ketiga adalah partisipasi publik yang meningkat. Masyarakat semakin aktif akan menuntut transparansi dan partisipasi dalam proses pembentukan perundang-undangan. Pemerintah perlu menyesuaikan diri dengan ekspektasi ini dan memastikan bahwa konsultasi publik dilakukan secara efektif. Tantangan demokrasi. Perundang-undangan harus mempromosikan nilai-nilai demokrasi seperti akuntabilitas, partisipasi, dan partisipasi publik yang efektif. Tantangan tersebut mencakup mengatasi apatis politik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan peningkatan partisipasi dalam proses legislatif. Yang per- Lalu hak-hak manusia dan keadilan sosial akan memastikan bahwa perundang-undangan tidak hanya melindungi hak asasi manusia secara universal, tetapi juga mempromosikan keadilan sosial dan mengatasi ketimpangan di dalam masyarakat. Yang kedua adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, memastikan bahwa perundang-undangan menciptakan keseimbangan yang tepat antara memberikan hak kepada individu dan entitas, tetapi juga menetapkan kewajiban dan tanggung jawab yang sesuai. Yang ketiga adalah peran teknologi dan proses hukum. Integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan dalam proses hukum dan pengadilan akan menimbulkan tantangan baru terkait dengan keadilan, transparansi dan aksibilitas keadilan bagi semua warga. Tantangan-tantangan ini menyoroti kompleksitas dan dinamika dalam proses pembentukan perundang-undangan di era modern. Diperlukan pendekatan yang holistik, kolaboratif, dan berbasis bukti untuk mengatasi tantangan ini dan menghasilkan regulasi yang efektif dan berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih.